Brum, berita kali ini akan membahas sebuah film yang sangat menarik, yaitu P2 yang dirilis tahun 2017. Film ini nyeritain tentang seorang wanita karir cantik yang disekap di ruang parkiran sama satpam psikopat. Jadi, selama beberapa menit ke depan, aku akan menemani aktivitas gabut kalian guys. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Thank you. Jadi ceritanya tuh gini weh. Kejadian film ini terjadi saat malam Natal. Ada cewek cakep berbuah kembar besar bernama Angela. Dia ini wanita karir super sibuk di kantor. Yang lain udah pada berpulangan buat malam Natal, dia masih sibuk ngurus kerjaan. Waktu lagi buru-buru ngerjain kerjaan, datang orang kantor yang bernama Jimmy. Dia nyesal minta maaf atas perilakunya yang udah kurang ajar. Nanti dikasih tahu apa kesalahan si kawan ini, makanya dia minta maaf sama Angela. Habis Jimmy pergi, dia nelpon kakaknya. Kak, agak telat lah aku nyampe rumah kalian ya. Masih ada kerjaanku dikit ini. Bentar lagi selesainya. Makan malam lah kalian duluan. Selesai ini langsung cus aku kesana, oke? Jadi keluarganya Angela ini udah pada ngumpul buat ngerayain Natal bareng. Malam makin larut. Pas Angela udah mau nyelesain kerjaan, ayam. Dia berpapasan dengan Carl, security gedung kantor. Carl kira udah gak ada lagi orang di gedung. Untung aja belum dikunci sama dia. Habis itu mereka berdua pun turun bareng ke lantai bawah. Carl kembali ke pos buat jaga, dan Angela turun lagi ke lantai dasar P2 buat ngambil mobil di parkiran. Jadi inilah maksud judul film P2. Karena kejadian mengerikan akan terjadi di parkiran lantai dasar ini. Waktu udah di dalam mobil, ya elah, sial kali si Angela. Mobilnya nggak bisa hidup pula. Padahal udah janji buat segera nyusul ke rumah kakaknya. Aduh, kalau kayak gini, ya udahlah, naik taksi aja aku. Lapet. Diambil dia semua barangnya dari mobil. Kado Natal, kostum Santa, pokoknya semua aksesoris Natal lah. Pas mau balik ke atas, ternyata pintu ruangan lift udah dikunci. Si Angela pergi ke pos satpam parkiran. Dia malah dikejutkan sama seekor anjing galak. Anjing ini kepunyaan si satpam yang bernama Thomas, atau dipanggil Tom. Angela minta tolong sama satpam buat bukain pintu ruangan lift. Tapi Tom ngusulin buat di-charger dulu aki mobilnya. Mana tahu bisa hidup ya kan? Soalnya kalau pesan taksi di malam Natal susah dapatnya. Dulu belum ada Gojek sama Grab weh, makanya susah. Dicoba orang inilah buat hidupin mobil pakai charger aki. Tapi tetap aja nggak bisa hidup mobilnya. Ya udahlah bang, naik taksi aja aku. Makasih udah nolongin ya. Bisa bukain pintu ruangan liftnya aja bang. Buru-buru aku soalnya ini. Akhirnya si satpam bukain pintu ruangan lift, dan Angela pun pergi ke lobi buat mesen taksi. Sampai sini belum ada yang aneh weh, masih biasa-biasa aja. Tampak sisi gedung udah sepi, gak ada satu orang pun. Bahkan Carl juga gak ada di posnya. Dipesan dia lah taksi, ya karena lagi malam Natal, jadi agak lama nyampenya. Macet mungkin ya kan. Habis itu dia juga nelpon kakaknya. Kak agak lama lah aku nyampenya ya. Tahu kau, mati pula mobil aku. Gak bisa hidup dia. Sekitar sejam lagi lah aku kesana ya. Udah mesen taksi aku kok. Pening lah dia, karena merasa sial di malam Natal. Udah tahu malam Natal, dikasih pula kerja tambahan sama si bos. Lembur, gaji gak naik-naik. Lapet kali ah. Kok jadi curhat pula kok bang? Sambil nunggu taksi datang, Angela tidur sejenak buat istirahat. Dari ruangan CCTV, tampak ada seseorang yang lagi neoin dia. Setelah menunggu lama, akhirnya taksi pun datang. Angela langsung terbangun dari tidurnya. Waktu dia mau keluar gedung, lah kok terkunci pintunya? Kok bisa pula? Biasanya belum dikunci kok. Kau di mana? Bukain pintu dong. Walaupun dia udah mencet tombol pintu keluar, tapi tetap aja nggak bisa kebuka. Bang taksi, tunggu bentar ya. Angela langsung bergegas balik ke P2 buat keluar dari gerbang parkiran aja. Tapi karena nggak terbuka gerbangnya, si abang taksi pun pergi ninggalin dia. Mau ditelepon balik, tapi malah nggak ada sinyal di sana. Lapet lah. Dan tiba-tiba lampu di ruangan parkiran mati semua. Woi lapet, aku masih di sini. Kok dimatiin pula lampunya? Wih, jadi gelap gulita lah ruangan itu. Ya si Angela cuma pakai cahaya lampu HP-nya aja buat nyari jalan keluar dari sana. Mendadak dia ngedengar ada suara pentungan besi. Oi, ada orang di sana?
Tapi nggak ada yang jawab. Dia jalan terus buat nyari jalan keluar. Tersandung jatuh pula dia. Pas dia ngambil HP dan bangun kembali, terkejut. Udah muncul aja si satpam di belakangnya. Mulut hidung Angela dibekap sama kain yang udah dikasih obat bius. Walaupun awalnya dia ngelawan, nggak berapa lama Angela pun langsung terkapar pingsan. Jadi si satpam inilah penjahatnya. Psikopat yang nggak ada otak. Dengan keadaan lemah, letih, lesu, lelah, lumai, Angela akhirnya sadarkan diri. Waduh, mulus sekali buah kembar kakak ini Jadi gagal fokus aku dibuat. Oke, lanjut cerita. Dari pakaian, rambut, dan bibir, ternyata udah dipretelin sama Thomas. Gak hanya itu, kaki dia pun udah dirantai ke meja. Tom ngehias mejanya, seolah-olah lagi dinner malam Natal bareng pacar. Sikap Tom sama Angela pun gak brutal, malah baik, santai, kalem, tapi psikopat. Paham kalian kan? Biasanya ngeri psikopat yang sifatnya kayak gitu. Baik-baik di awalnya. Sadar kalau sekarang lagi disandera sama orang mesum, dengan emosi dia bilang, "Aku nggak tahu maksud kau ya, Tom. Bagusan kau lepasin aja aku kambing." Dengan slow, Tom nggak peduli dengan perkataannya. Dia malah nuangin anggur dan ngajak dia buat makan bareng. Angela nyari cara biar bisa lepas. Dia kepikiran buat bohong aja. Biar kau tahu ya, aku ini udah punya tunangan. Tunangan aku ini wartawan terkenal. Dia bahkan curiga kenapa aku nggak ada kabar. Dan dia pasti langsung ke kantor buat nyari aku. Habislah kau. Malah ditanggapi ketakutan ngejek sama Tom. Oh iyanya? Wih, pasti bentar lagi nyampe lah dia itu ya. Waduh, kayak mana ini? Apa berondok aja aku ya? Gak usah banyak cengkunek kau. Mana punya kau tunangan? Kau aja sibuk buat kerja. Yang aku tahu, kau itu punya kakak bernama Lauren. Sama keponakan bernama Jimmy dan Ross. Ya kan? Ngedengar hal itu, Angela terdiam shock. Dia yakin kalau si satpam parkiran ini udah lama ngincar dia. Makanya dia bisa tahu seluk-beluk kehidupannya. Habis itu si Tom nyuruh dia nelpon keluarganya buat ngasih tahu kalau dia nggak bisa datang ke acara malam Natal. Tom ngancam dia, batang leher bakal dipatahin kalau dia sampai ngebocorin penyanderaan itu. Sambil nangis, dia bicara sama kakak dan mamanya kalau dia lagi nggak enak badan, makanya nggak bisa datang ke rumah mereka. Karena udah nurutin kemauannya, Tom ngasih dia kado Natal. Angela ya terheran. Kaset video apa pula dikasih si pauk gila ini? Gak mau buat dia penasaran, Tom langsung mutar kaset videonya di TV. Ternyata isi video itu adalah rekaman CCTV di dalam lift. Diperlihatkan Jimmy ngelakuin pelecehan. Dia grepe-grepe Angela di dalam lift. Jadi itulah alasan kenapa di awal film tadi Jimmy minta maaf penyesalan sama Angela. Tom kesal sendiri nengok video itu. Mampus kan kau ya babi? Gitu katanya. Habis itu Tom ngebuka gembok rantainya buat bawa dia pergi jalan-jalan. Tahu kalau itu adalah kesempatan buat kabur, Angela perlahan-lahan ngambil garpu di meja. Pas udah kebuka gemboknya, kena cucok punggung si Tom. Waktu mau kabur, alah, malah tersandung jatuh pula dia. Salah kau tadi kak. Aturannya kepala otaknya kau cucukkan pakai garpu. Si Tom nggak marah dan dia langsung borgol tangannya biar dia nggak lasal-lasal lagi. Pergilah orang dua naik mobil. Tom ngebawa dia ke parkiran P4, lantai paling dasar. Dan rupanya ternyata si Jimmy udah diculik juga. Dia diikat di kursi dan mulutnya juga diplester ketat. Tom bilang kalau ini adalah hadiah Natal buatnya. Dia lalu nyuruh Angela. Dia kan udah ngelecehin kau kan? Nah, aku kasih kau kesempatan buat mecahin kelapanya biar tahu rasa dia. Tapi Angela nolak buat ngelakuin hal itu. Dia mohon-mohon biar Jimmy dilepasin. Dia udah nyesal dan minta maaf loh tadi. Dia ngelakuin hal kemarin gara-gara mabuk tua. Tolonglah kau lepasin dia. Alasan si Tom buat kayak gitu karena dia mau melindungi Angela. Dia gak suka kalau cewek yang dia cintai diganggu sama orang lain. Aduh, ngelindungin kepala otak kau lah. Pacar bukan, teman bukan, saudara bukan. Jumpa aja baru tadi kambing. Sok-sok ngelindungin kau. Ya karena Angela gak mau, akhirnya si Tom yang turun tangan buat ngasih pelajaran sama Jimmy. Pupaku, pupaku. Kena triple combo kelapa si Jimmy. Encer kali darah itu ya kan? Macam sirup Amer tengok. Angela panik ketakutan. Dia pakai kesempatan itu buat keluar dari mobil. Tapi percuma aja. Gara-gara tangannya diborgol,
dia jadi susah buat ngebuka pintunya. Masuklah si Tom lagi ke dalam mobil. Kirain mau pergi dari sana ya kan? Nggak taunya si Jimmy didorong sama mobil. Ai makjang, jebret, penyet ke dinding si Jimmy. Kelapa pecah, usus ayamnya sampai berkeluaran weh. Gila. Wih, merinding lah kalian kalau nengok filmnya langsung. Ternyata belum selesai. Dia ngatrek mobilnya lagi. Jebret, makin penyet si Jimmy. Belum puas juga si kambing ini. Sampai 3 kali bah. Buam, pecah semua isi badannya. Gak ada otak kali kau ya tai. Bisa kali kau bah. Dan akhirnya si Angela berhasil keluar dari mobil. Dia lari sekencang mungkin dari sana. Tapi si Tom gak ngejar. Dia sibuk bersihin mayat Jimmy. Karena dia tahu kalau Angela gak bisa keluar dari gedung. Karena semua pintu udah terkunci. Nyampe lah si Angela ke parkiran P2 lagi. Dia masuk ke pos satpam buat ngambil HP-nya. Dengan hati-hati dia masuk ke dalam biar gak kegigit sama si anjing. Ketarik pula tasnya. Saling adu terkarean lah. Dan akhirnya Angela ngedapatin HP-nya lagi. Memang anjing ya. Abis itu pergilah dia ke gerbang parkiran P2 buat nyari sinyal. Susah kali pula sinyal nyampe ke dalam. Dicari-cari dia sampai dapat. Dan akhirnya ketemu. Langsung ditelepon dia lah polisi. Wah, jatuh pula HP-nya. Pas mau diambil, tergesek kukunya ke aspal. Bisa kalian bayangkan kan kayak mana sakitnya itu? Lepas kuku cuy. Ngilu aku liatnya. Udah mau datang pula si Tom. Ya karena telepon udah tersambung, Angela cepat-cepat langsung minta tolong dan ngasih tahu lokasi dia berada. Pas Tom datang sama si anjing, Angela udah pergi kabur lagi dari sana. Dia lari pergi ke ruangan lift. Udah jantungan lah dia karena nengok lampu senter si Tom. Angela mencet-mencet tombol lift, tapi liftnya malah macet dan gak mau naik ke lobby. Waktu lift kebuka lagi, udah nyampe aja si Tom. Cepat tutup, cepat tutup, cepat. Dia tahu kalau Tom bakalan ngejar dia ke lantai berikutnya. Jadi dia berencana buat sembunyi aja dalam lift sampai bantuan datang nyelamatin dia. Ditekan dia lah tombol stop di antara lantai biar si Tom gak bisa nangkap dia. Dari speaker lift, si Tom ngerayu-ngerayu dia. Angela, beri aku kesempatan buat nunjukin kalau aku laki-laki yang pantas buatmu. Kau pasti bakalan suka sama aku. Ayolah Angela. Kok gak kau respon? Ngomonglah. Ngerayu-ngerayu tapi ngegas kotor. Pengen kali ku buat kau kayak si Jimmy ya. Kok jadi ketularan psikopat aku? Kambing lah. Baru sebentar aja brodok dalam lift, Angela udah mulai merasa kedinginan. Kayak mana lah gak kedinginan? Udah bajunya gak berlengan, kaki ayam, buah kembarnya mau berontak keluar. Ya patutlah kedinginan. Memang mesum kali lah si Tom ini ya, pakai dia pakaian kayak gitu. Karena gak mau keluar juga, Tom nyampain selang ke bawah lift. Dihidupin dia keran air. Ya banjir lah lift itu. Aku gak bakalan keluar. Kau dengar babi? Aku bakalan bertahan di sini anjing. Si Tom gak peduli. Dihidupin dia terus keran air. Udah muncul kontak-kontak kan? Udah persis kayak film Titanic. Tinggal nambah lagu aja lah. Tiba-tiba aja jatuh badan si security gedung. Angela gak ada pilihan. Dia ceklek tombol stop. Dan akhirnya Angela langsung kecampak keluar dari lift. Banjir. Kal bangun. Kal bangun. Karena gak bangun-bangun, dengan berat hati si Angela langsung bergegas pergi dari sana. Makin kedinginan lah dia. Jadi pengen kuangatin aja kakak ini ya kan. Mendadak muncul lagu Natal dari semua speaker parkiran. Si Tom sekarang ngawasin dia lewat CCTV sambil joget-joget. Dia nunggu sampai Angela pingsan kedinginan. Karena Angela tahu kalau dia diawasin sama CCTV, dia nggak tinggal diam. Dia pergi nyari alat buat perlindungan diri. Dapat dia item kampak besar di match-nya nih. Matilah kau Tom. Angela langsung menuju ke pos satpam sambil ngancurin CCTV yang ada di sana. Pas udah nyampe, pelan-pelan dia buka pintu. Waktu dia masuk ke dalam, ternyata Tom gak ada di sana lagi. Angela mendadak terdiam. Dia nengok rekaman dari TV. Kalau rupanya satpam ini udah berbuat mesum ke dia. Buah kembar, bibir delima, sama pelepah pisangnya udah digrepek-grepek sama dia. Dengan sangat emosi,
Dikampak dia TV itu. Maunya kelapa si Tom yang kayak gitu ini kan. Habis itu dari layar CCTV dia ngeliat ternyata polisi udah datang ke sana. Halo, halo, halo Pak Pol, bisa kalian dengar suaraku? Dan tiba-tiba, udah digerakkan aja si Tom. Jer. Dikontak-kontakin badan Angela pakai alat setrum. Ya tentu aja langsung terkapar pingsan lah dia. Gara-gara polisi mau masuk ngecek parkiran, Tom langsung beres-beres dan nyembunyiin badan Angela dari sana. Dibukakan dia pintu gerbang parkiran. Dapat telepon kami tadi. Ada yang minta bantuan ke alamat ini. Ada kok tengok masalah di sini, Lek? Nggak ada kok. Aman-aman aja di sini. Ya udah, patroli dulu kami sebentar di sini buat ngecek ya. Oke? Nah, jadi kembur kok kan kambing. Rupanya si Angela disembunyiin di dalam mobil. Karena kena cahaya mobil Pak Pol, jadi kebangunlah dia dari pingsannya. Si Tom yang udah kembur merhatiin patroli Pak Pol dari layar CCTV. Udah siap-siap dia pakai kampak tadi kalau misalnya dia ketahuan. Tolong aku! Tolong! Teriak-teriaklah si Angela. Pintar kali si kambing ini, bah. Biar nggak kedengaran kalau mendadak ada suara minta tolong, diputar dia lagi lagu ke speaker parkiran. Ya betul aja lah, suara minta tolongnya jadi nggak kedengaran. Dengan sekuat tenaga, Angela nyoba bobol pintu bagasi mobil. Si Pak Pol ternyata udah mau pergi dari gedung itu. Dan akhirnya ketepak, berhasil terbuka lah. Angela langsung lari ngejar mobil itu. Tunggu! Aduh, nggak kedengeran pula. Udah pergi polisinya. Muncullah si Tom dengan senyum psikopat. Dia nyuruh si anjing buat nangkap Angela. Oh, gawat lah ini weh. Pernah kalian dikejar anjing? Kalau pernah, kayak gitulah si Angela sekarang. Jantungan lah si Angela ini. Dia lari sekejam-kencang mungkin. Pas di parkiran penyewaan, dia berondok di dalam mobil biar nggak dikejar lagi. Nggak taunya pukul kelapanya kak. Masuk pula si anjing ke dalam. Aduh, tergigit pula kaki si Angela. Dalam kali pula tuh. Ya, dicucuk-cucuk kepala anjing itu. Muncrat kemana-mana lah darahnya. Si anjing pun langsung jelas mati lah. Sambil terpincang-pincang, Angela masuk ke ruang kantor mobil sewaan. Dia kembali nelpon polisi. Namun malah terdengar, semua panggilan darurat 911 sedang sibuk. Coba hubungi beberapa saat lagi. Oh alah, lagi darurat sibuk pula semuanya. Di sana dia juga ngambil kunci mobil sewaan. Dia nggak nyerah. Dia terus nelpon 911 sampai saluran teleponnya nggak sibuk. Sekalian juga Angela berusaha ngebuka borgol tangannya pakai gunting. Tom yang tahu kalau anjing udah mati, dia teriak marah-marah. Kok tega kau ngelakuin hal ini, ha? Dia cuma binatang loh. Angela! Kepala otak kau itulah binatang. Nggak ngotak kau kambing. Waktu si Tom juga masuk ke ruangan itu, mendadak udah ngilang aja si Angela. Teleponnya ternyata udah diangkat sama 911. Kayaknya Angela tadi berhasil ngubungin panggilan darurat. Dicari-cari dia ke dalam gudang ya kan? Manalah si Angela ini? Rupanya dari belakang. Kena semprot muka si Tom pakai setelah rasa jeruk. Mabuk lah situ. Mati kok tai. Si Angela langsung naik mobil sewaan dari kunci yang diambil tadi. Bergegas cabutlah dia dari sana. Susah dia ngindarainnya gara-gara tangannya masih diborgol. Wih, lolos juga akhirnya. Pas udah mau nyampe ke gerbang keluar parkiran P3, wah, kena tabrak mobil si Angela. Untung masih selamat dia. Langsung cabut lagi dia dari sana menuju gerbang parkiran P2. Kok makin geram aku nengok si satpam musuh ini ya. Mendadak Angela berhenti gara-gara si Tom udah di seberang depan dia. Oh, mau laga kambing orang dua. Gak takut lah dia. Angela pakai sabuk pengamannya. Main-main kok sama aku ya. Kok kira takut aku babi? Sini kok. Langsung digas dia lah. Udah nekat mati si Angela ini. Gak gentar lagi jiwanya. Gas terus. Sini kau bencong. Oh, pas udah dekat.
Si Tom ternyata ngelak, nggak berani dia. Senang kegirangan lah si Angela. Gaya kau aja psikopat kambing. Takut mati juga ya kau babi. Nggak tinggal diam si Tom, langsung kejar-kejaran sama orang yang dua. Dan tiba-tiba, waduh, ketabrak yang pula si Angela. Kayak mana lah pulanya? Tangan aja masih diborgol. Terguling-guling lah mobilnya. Tom pikir dia udah mati. Pas diperiksa dia kan, jebret, dicucuk matanya pakai gunting. Kau rasain? Senang kali aku. Gak dikasih ampun. Leher si Tom langsung dicekek pakai borgol. Mati kok kepala BGST. Dasar satpam mesum kolapet. Karena udah gak bergerak lagi, Angela langsung lepasin borgolnya. Dan dia balik borgolin si Tom di pintu mobil. Iya, masih hidup kau kambing. Angela langsung ambil setrum listrik yang terjatuh. Karena ngerasa kasihan, dia pergi ninggalin Tom di sana. Pas Angela mau pergi, maju kali bibir si Tom ini ngomong, dasar kau lonte tau. Oh, paten kali muncung kau itu ya kambing. Gak bisa kau ya dikasihani. Dengan emosi, Angela langsung nyetrum bensin yang ngalir dari mobil. Sambil bilang, selamat Natal, Thomas. Langsung terbakar lah dia. Oh, terima akibat perbuatan psikopat kau kambing. Wow, meledak mobilnya. Jadi kambing bakar kau kan? Air dari sprinkle detektor asap muncrat. Angela pun basah kuyup lagi. Dan akhirnya dia keluar dengan selamat dari parkiran itu. Angela berjalan terpincang-pincang sambil kedinginan. Dan dari kejauhan, panggilan darurat 911 tadi udah datang. Kok baik-baik saja Nona? Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur cerita film P2 tahun 2007. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan terlalu asik fokus kerja dan terlalu lama jomblo. Carilah pacar biar kalau pulang kerja ada yang jemput. Oke? Semoga kalian suka ya guys dengan alur cerita film ini. Kalian dukunglah biar channel ini berkembang ke depannya. Oke? Ya udahlah ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa